saja tugas yang harus diselesaikan oleh guru di sekolah? Ya, ada yang namanya guru itu punya tupoksi, punya tugas dan fungsi sebagai seorang guru yang profesional di sekolah itu. Jadi yang pertama, selain kita mendidik, mengajar anak-anak secara pedagogik, secara istilahnya karakter, ya istilahnya guru itu biasa sekali tugasnya. Yang pertama mungkin yang paling susah adalah yang namanya mendidik anak supaya lebih berkarakter. Kalau mengajar mungkin hanya menyampaikan keilmuan yang guru miliki, itu mudah sekali. Tapi yang paling susah itu adalah bagaimana anak-anak itu bisa berintegritas, bisa berjujur, bisa mandiri, bisa berjujur pada diri sendiri, dan juga bisa mandiri. Nah, itu yang paling susah sekali. Itu mungkin PR yang harus diselesaikan dan tugas untuk semua stakeholder pendidikan. Dimana sekarang ya mungkin karakter anak-anak sekarang ini dari mulai SD, SMP, SMA itu secara istilahnya etika moralitasnya itu sangat istilahnya rawan sekali terjadi demoralisasi yang mungkin istilahnya bagaimana yang namanya anak-anak tahun 80 dibandingkan dengan anak-anak zaman now, ya istilahnya sangat jauh drastis sekali dalam hal tentang karakter. Ya, mungkin itu yang harus disikapi dan dimaksimalkan yang namanya pendidikan karakter anak. Ya mungkin karena sekarang mungkin istilahnya kalau kita berkacamata yang namanya anak-anak itu adalah generasi penerus bangsa. Bagaimana kita bisa melihat misalkan di berita-berita televisi banyak orang-orang pintar tapi masuk ke istilahnya ke KPK atau mungkin ke istilahnya ranah-ranah hukum, karena itu mungkin budaya karakternya sangat kurang sekali. Jadi kalau menurut orang Sunda mah mungkin cager dulu bager lalu pinter, bukan dibalik gitu kan. Jadi cager dulu, anak itu harus benar-benar istilahnya baik dulu karakternya, akhlaknya, baru menginjak ke istilahnya masalah kepintaran dan apa istilahnya kompetensinya. Ya, itu mungkin PR bagi semua guru dan mungkin bagi semua stakeholder pendidikan, bagaimana supaya anak-anak kita ini bisa berintegritas, berujung pada diri sendiri, misalkan dalam hal ulangan, ujian. Anak-anak itu kan sekarang metodenya metode istilahnya apa, berbasis komputer. Anak-anak itu bisa dalam hal menyelesaikan ulangan itu hanya multi choice, hanya istilahnya multi choice, jadi pilihan ke pilihan ganda. Nah itu yang mungkin beda dengan zaman saya waktu itu, mungkin ada istilahnya essay, karena karena kita harus apa istilahnya namanya seiring dengan teknologi yang ada, jadi untuk memudahkan istilahnya penilaian yang mungkin memakai multi choice. Nah, ini juga yang harus istilahnya dipikirkan oleh semua pihak gitu. Jadi awalnya seperti itu tugas guru itu. Yang kedua mungkin ya baru misalkan kalau karakter anak itu sudah lumayan dari tata bahasa, dari etika, misalkan gestur istilahnya bagaimana ada anak-anak ke guru itu supaya lebih sopan santunnya istilahnya diketahui atau mungkin sudah diterapkan, ya baru mungkin kita yang kedua tugas guru adalah membuat anak itu menjadi pintar. Jadi istilahnya kompetensinya mungkin harus ditingkatkan. Walaupun sekarang mungkin beda sekali zaman dulu dengan zaman sekarang, mungkin apa yang membedakan yang namanya pengajaran zaman dahulu, zaman waktu saya mungkin waktu tahun 80 waktu CBSA kalau itu dulu mah dengan kurikulum sekarang, dan mungkin ada yang salah gitu tugas guru itu. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan mungkin tugas guru yang ketiga adalah tentang lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah yang kondusif juga mungkin itu mempengaruhi istilah terhadap pembelajaran anak di sekolah. Jadi bagaimana lingkungan itu harus kondusif, harus bisa istilahnya memberikan rasa aman, rasa nyaman untuk pembelajaran. Dan yang keempat mungkin bagaimana kita memberi tugas juga, bagaimana kalau menurut bahasa Indonesia itu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, bagaimana kita mempromosikan sekolah kita yang kita istilahnya injak itu harus benar-benar lebih maju dan lebih profesional. Ya, mungkin dalam hal PPDB penerimaan peserta didik baru ya guru, bapak ibu guru juga istilahnya berpartisipasi aktif dalam hal istilahnya untuk menampung atau meraih siswa-siswa baru. Mungkin begitu tugas guru secara garis besar. Selanjutnya ada bagaimana tanggapan guru tentang beban tugas yang harus diselesaikan? Ya, beban tugas guru yang harus diselesaikan ya mungkin dalam hal ini mungkin sangat berat sekali. Kalau mungkin dilihat dari waktu ke waktu, seiring mungkin
apa istilahnya kemajuan zaman teknologi dan juga istilahnya seiring istilahnya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi budaya-budaya anak-anak didik kita. Ya mungkin kalau sekarang itu beban tugas guru itu mungkin banyak sekali yang harus diselesaikan. Selain gurunya juga harus lebih profesional, harus lebih belajar lagi istilahnya. Murid juga sekarang kalau melihat misalkan dari kacamata sekarang, jadi kadang-kadang guru itu misalkan murid itu lebih pintar daripada gurunya karena ada istilahnya apa ya, ada referensi-referensi yang di luar pelajaran, misalkan ada Google YouTube, mungkin anak-anak itu bisa belajar istilahnya di luar pembelajaran gitu. Tapi ya tugas guru juga sama, berarti harus mempersiapkan diri bagaimana kita itu harus lebih siap dan lebih mandiri dalam menyongsong apa istilahnya tantangan-tantangan ke depan menuju istilahnya Indonesia Emas tahun 2045. Mungkin seperti itu. Ya. Terus ada bagaimana tanggapan guru tentang kurikulum dalam pembelajaran? Ya, kurikulum itu mungkin ramu-ramu itu kurikulum ya mungkin sangat penting sekali dalam hal pembelajaran istilahnya di sekolah. Nah, tapi mungkin kurikulum sekarang itu istilahnya selalu berubah-ubah ya. Mungkin dari dulu ada yang namanya kurikulum KTSP 2006, terus juga ada kurikulum 2013, ada juga kurikulum revisi 2013. Sekarang baru menginjak lagi ke kurikulum Merdeka, baru misalkan sekarang ganti kabinet, ganti menteri mau berubah lagi namanya kurikulum baru oleh menteri baru. Nah, mungkin istilahnya seiring istilahnya apa ganti-ganti kurikulum juga semua sangat mempengaruhi terhadap istilah psikologis guru juga. Mungkin ada hal mungkin yang sudah disiapkan, sudah belajar, kita sudah ikut Zoom, ikut pelatihan, tapi kadang-kadang ganti pemilu, ganti presiden, kurikulum itu istilahnya berganti-ganti. Tapi pada dasarnya mudah-mudahan kurikulum itu adalah bagaimana istilahnya memaksimalkan semua sumber daya yang ada di sekolah, semua stakeholder, supaya bagaimana anak-anak itu bisa lebih nyaman, lebih enjoy dalam hal pembelajaran, dan juga demikian juga dengan Bapak Ibu guru, bagaimana Bapak Ibu guru juga bisa istilahnya yang namanya mengajar itu adalah sebuah kebutuhan dan sebuah istilahnya kebahagiaan. Terus ada bagaimana tanggapan guru mengenai kesejahteraan yang diperoleh? Kesejahteraan guru mungkin dari tahun ke tahun seiring mungkin dari yang saya ingat adalah waktu Presiden SBY itu tahun 2009 menjadi presiden, gurunya selain mendapatkan gaji juga, guru itu juga mendapatkan TPG, tunjangan profesi guru atau mungkin sertifikasi. Nah mungkin dari sana dari tahun 2008 guru itu istilahnya ada syaratnya, misalkan bapak ibu guru yang mendapatkan tunjangan itu adalah mengajar 24 jam. Waktu itu alhamdulillah kesejahteraan guru itu dari tahun ke tahun seiring istilahnya mendapatkan kenaikan gaji berkala istilahnya, atau mungkin dari istilahnya kenaikan pangkat, terus juga istilahnya apa dengan TPG, kalau menurut saya adalah sekarang sudah lebih cukup gitu. Makanya secara moralitas, secara psikologis sebagai seorang guru itu bagaimana yang namanya kesejahteraan itu diimbangi dengan istilahnya kualitas pembelajaran terhadap anak gitu ya. Kadang-kadang kita terlena juga ya ini self reminder aja, mengingat diri aja gitu. Kadang-kadang kita muhasabah diri lah kalau menurutnya. Jadi intinya bagaimana yang namanya kesejahteraan itu bisa istilahnya dimaksimalkan dengan aktivitas, dengan action kita sebagai guru untuk mencerdaskan anak bangsa dan untuk yang namanya memaksimalkan kompetensi yang ada istilahnya oleh siswa-siswa itu sendiri. Jadi siswa-siswa sekarang mungkin misalkan beda dengan zaman dulu. Kalau siswa itu kalau dulu zaman saya mungkin waktu SMP SMA itu istilahnya potensi yang ada itu hanya cukup dengan akademis. Kalau sekarang kan potensi itu banyak, misalkan anak-anak itu misalkan potensinya yang ada misalkan dalam bidang seni, dalam bidang budaya, olahraga sekarang justru diakomodir oleh kurikulum itu sendiri. Jadi intinya gitu istilah kesejahteraan itu alhamdulillah kalau menurut saya sudah lebih dari cukup. Mungkin istilah sekian. Oh ya Bapak, terima